rasa dulu ketika saya belajar mungkin ada hal-hal yang kurang maksimal yang saya kerjakan sehingga saya merasa ingin kembali mondok lagi untuk kemudian bisa mencari ilmu yang lebih dalam dan lebih banyak gitu. Mungkin pertama pesannya adalah belajar yang serius, terus turutin kata Ustadz. Kalau Ustadz ngomong A diikutin, kalau Ustadz tanya B diikutin, kalau ada yang nggak ngerti ditanya. Tahun 2005 sampai 2008 menempuh sekolah SMP di Ar-Rahmah. Sekarang saya bekerja di Jerman sebagai insinyur. Sekolah di Pondok yang sekarang udah nggak ada asramanya. Dulu saya asrama di Darussalam 1, Darussalam 2. Kemudian pengalamannya alhamdulillah sangat menyenangkan. Dan ketika saya kembali setelah kurang lebih 13 tahun, saya nggak mampir. Alhamdulillah masjid yang dulu saya cor masih ada. Jadi saya masih punya kebanggaan di sini. Masih ada jejak-jejaknya. Dulu alhamdulillah sangat menyenangkan. Saya masih bisa jaga silaturahim sama teman-teman yang dulu satu angkatan. Karena dulu kami di sini 24 jam selalu bareng-bareng, kita nyuci baju bareng-bareng, kita main bola bareng-bareng, kita hafalan Quran bareng-bareng, dan kita sekolah bareng-bareng. Jadi alhamdulillah meninggalkan memori yang sangat indah untuk saya, dan ketika saya ketemu lagi sama teman-teman menjadi sebuah nostalgia yang sangat menyenangkan gitu. Kadang saya juga merinding kalau ingat-ingat zaman dulu di sini. Alhamdulillah karena saya bisa belajar banyak hal, terutama basic saya dalam beragama Islam. Alhamdulillah dulu diajari sama ustadz-ustadz yang ada di sini bagaimana kita pentingnya menjaga akidah, terus juga bagaimana kita menjaga Islam kita. Alhamdulillah itu berbekas kepada saya sehingga selama saya di Jerman alhamdulillah saya masih bisa untuk menjalankan syariat Islam dan diperkaya dengan ketemu saudara-saudara dari berbagai macam negara, ada yang dari Afrika, Asia, Eropa sampai benua Amerika Latin. Jadi alhamdulillah banyak ketemu saudara-saudara lain dan itu jadi menguatkan soal keislaman saya di Jerman, di mana kami Muslim di sana itu sebagai minoritas. Terus saya setelah lulus tahun 2008 saya bersekolah di Bogor, melanjutkan SMA. Kemudian saya melanjutkan S1 ke Berlin, ke Jerman untuk mengambil S1 di bidang teknik otomotif. Kemudian setelah selesai di S1, saya alhamdulillah mendapat kesempatan untuk lanjut S2 di bidang teknik otomotif juga. Kemudian setelah saya lulus S2, saya bisa alhamdulillah diterima di sebuah consulting firm atau sebuah perusahaan konsultan bernama Capgemini Engineering dengan size company yang lumayan besar. Karena kita perusahaan multinasional dan tersebar 60.000 engineer di seluruh dunia. Alhamdulillah saya sekarang bekerja di sebuah proyek untuk Volkswagen Jerman, sebuah merek mobil yang mungkin teman-teman udah tahu semua. Apalagi Pak ya? Udah. Alhamdulillah dengan mondok di Ar-Rahmah saya jadi bisa punya basic agama Islam. Jadi saya masih bisa jaga diri dan alhamdulillah dengan berbekal pengetahuan Islam dan juga berbekal ilmu untuk menjaga diri, saya bisa survive di Jerman sampai selesai. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa bekerja di Jerman. Saya rasa dulu ketika saya belajar mungkin ada hal-hal yang kurang maksimal yang saya kerjakan sehingga saya merasa ingin kembali mondok lagi untuk kemudian bisa mencari ilmu yang lebih dalam dan lebih banyak gitu. Mungkin pertama pesannya adalah belajar yang serius, terus turutin kata Ustadz. Kalau Ustadz ngomong A diikutin, kalau Ustadz tanya B diikutin, kalau ada yang nggak ngerti ditanya. Jadi jangan sampai ada waktu yang hilang dengan kalian tidak belajar secara serius di sini. Kemudian kedua, saya ingin berpesan soal mentalitas bahwa orang Indonesia itu sebenarnya pintar-pintar, hanya saja mentalitasnya mungkin masih kurang dibandingkan negara-negara lain seperti India misalkan. Kita sama-sama negara berkembang, cuman mentalitas mereka lebih kuat, mereka lebih tangguh, mereka lebih berani untuk keluar dari negaranya, sehingga bisa kita lihat kiprah orang India di dunia internasional sangatlah besar gitu ya. Ada CEO seperti YouTube dan Microsoft itu orang India, tapi kita belum pernah lihat ada CEO orang Indonesia. Mungkin kalian lah insya Allah di masa depan yang akan menjadi CEO dari perusahaan-perusahaan top dunia. Pertama, tadi soal harus rajin belajar, yang kedua soal mentalitas, kita harus berani, kita harus pede sebagai orang Indonesia dan sebagai orang Muslim lebih utamanya. Karena dengan itu kita bisa mengalahkan orang-orang lain dari negara-negara lain gitu. Karena persaingan sekarang global udah sangat ketat, jadi kita harus memperbaiki diri. Dan yang terakhir, kita harus bersyukur bahwa Indonesia negara kita aman. Kalian sekolah di Ar-Rahmah sekarang udah sangat nyaman, alhamdulillah. Jadi maksimalkan waktu belajarnya. Kita harus bersyukur dengan bentuk syukur paling
tinggi dan paling utama adalah dengan kita berkarya dengan nikmat yang udah diberikan gitu. Nikmat kalian di sini untuk belajar, negara kita aman, maka kita harus lebih berkarya lebih bagus lagi. Kurang lebih gitu, Pak. Ada di sini dan walaupun dekat jaraknya, tapi tidak mengurangi kesempatan saya untuk belajar mandiri, karena zaman kami SMP dulu kita harus nyuci baju sendiri, kita harus bersih-bersih sendiri, dan nyetrika, jemur segala macam sendiri gitu. Jadi disitulah saya belajar kemandirian, saya belajar tanggung jawab, manajemen diri. Alhamdulillah itu terbawa sampai sekarang saya di Jerman. Saya sudah terbiasa untuk mengerjakan pekerjaan rumah, dan saya tidak canggung untuk mungkin cuci baju atau mungkin untuk bersih-bersih rumah. Karena saya sudah terlatih di sini selama 3 tahun di Ar-Rahmah. Menurut saya yang paling utama adalah di orang tua, makanya kita harus sering-sering komunikasi, apalagi untuk teman-teman yang sudah kelas 11, kelas 12, harus lebih sering lagi untuk komunikasi kepada orang tua, bagaimana langkah selanjutnya, apakah saya kuliah atau harus bagaimana gitu ya. Karena buat saya pribadi, doa orang tua, ridho orang tua adalah yang paling penting, dan itu membantu saya sampai saya bisa sampai tempat sekarang, alhamdulillah. Kemudian yang kedua itu sempat saya singgung, soal mentalitas, kita harus pede, harus percaya diri, dan tidak boleh minder. Kalau ketemu orang dari negara lain, mungkin yang rambutnya pirang, atau kulitnya putih, hidungnya mancung, jadi itu semua biasa aja, dihadapinnya gitu, jangan terlalu inferior terhadap negara lain, karena sebenarnya orang Indonesia pintar-pintar dan kita sanggup untuk bersaing. Ketiga yang penting adalah soal bahasa, kita harus bisa menguasai bahasa asing, paling minimal bahasa Inggris, dan kemudian mungkin bahasa di mana kalian akan bersekolah atau bekerja. Kalau saya kebetulan saya di Jerman, maka saya belajar bahasa Jerman. Alhamdulillah udah 12 tahun saya belajar bahasa Jerman, sekarang udah bisa untuk ya ngobrol-ngobrol dan bercakap-cakap dalam bahasa Jerman dengan kolega-kolega kantor. Itu juga akan membantu kita dalam networking atau kita berjejaring. Ketika kita bisa bahasa Jerman, kita akan lebih dihormati oleh orang Jerman, dan kita akan bisa membuka peluang-peluang yang lain gitu, mungkin untuk pindah kerja atau mungkin untuk ditawari proyek yang lain. Itu menurut saya penting. Yang keempat mungkin persiapan finansial, karena di sana ya kursnya kebetulan lebih mahal daripada Indonesia, daripada rupiah. Dokter, di bidang dokter gigi, IT, dan perawat, perhotelan, guru. Jadi semua lini masyarakat di sana itu butuh pekerja terampil, butuh pekerja ahli. Jadi mungkin teman-teman yang tidak berkuliah di Jerman, jangan berkecil hati. Silakan mencoba untuk daftar bekerja di Jerman setelah lulus S1 atau mungkin lulus S2. Jadi peluangnya sangat besar. Saya mengundang teman-teman semua untuk merantau lebih jauh, kita siarkan agama Islam lebih jauh. Jangan hanya berani di jago kandang di Indonesia, tapi coba di luar negeri. Insya Allah akan membuka wawasan kita bagaimana Muslim di dunia ini sangat banyak, bermacam-macam, dan seperti yang Allah sudah bilang bahwa kita diciptakan bersuku-suku untuk kita saling berkenalan. Itu benar adanya. Alhamdulillah saya bisa berkenalan sama banyak Muslim dari berbagai macam negara. Itu juga menjadi menyemangat untuk saya bertahan di Jerman di tengah kami yang minoritas. Kita mesti punya komunitas Islam yang kuat, komunitas Muslim yang kuat, dan alhamdulillah itu bisa menjadi ya penguat lah untuk kita bertahan di sana. Suchman Wege, wenn man nicht will, Suchman Gründe. Berarti kalau orang mau, maka dia akan mencari jalan, dia akan mencari cara, dia akan berusaha. Ketika orang tidak mau, maka dia akan mencari alasan. Mungkin itu terakhir dari saya. Terima kasih buat dari hati. Semangat, semoga kita bisa bertemu dalam kondisi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.